Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membedah tentang sistem informasi klinik ya. Jadi kita nanti akan membedah tentang aplikasi sistem informasi klinik. Intinya nanti saya akan menjelaskan, kemudian kita akan satu persatu melihat fitur-fitur dan juga fasilitas yang ada dalam sistem informasi klinik ini nanti. Mulai dari kegiatan pendaftaran, kemudian input data medis, laporan dan seterusnya. Kemudian juga yang perlu Anda pahami sebelumnya adalah bahwa sistem informasi klinik ini dia dikembangkan atau berbasis web based ya. Ya, dia merupakan sistem informasi berbasis web based. Kita menggunakan bahasa pemrograman HTML ya. Oke. Saya kira itu tidak perlu panjang lebar, nanti kita ikuti bagaimana proses atau penjelasan tentang aplikasi ini. Kemudian aplikasi ini nanti juga bisa Anda download, link yang ada di bawah atau di deskripsi video ini ya. Nanti Anda bisa download aplikasi ini, kemudian Anda bisa coba langsung di rumah sendiri. Saya kira itu. Selamat mencoba dan selamat belajar. Oke, ini merupakan tampilan menu login. Nah, jadi kita harus masukkan username terlebih dahulu. Kita masukkan username, kemudian kita masukkan password, kemudian kita klik login atau masuk di sini. Oke. Nah, setelah masuk ke dalam tampilan dashboard sistem, ini merupakan tampilan home dari sistem informasi klinik. Kita bisa melihat di sisi sebelah kiri layar itu ada menu-menu utama, ada home, ada menu pasien, ada menu tindakan, ada menu obat-obatan, ada kunjungan, ada dokter, poliklinik, rekam medis, ada tambah user, kemudian report data RM, ada report data kunjungan dan report data pasien. Kemudian sisi sebelah kanan ini merupakan tampilan interface tentang informasi dari sistem informasi klinik rawat jalan. Oke, di bagian atas ini ada menu logout ya, kalau kita ingin mengeluarkan atau keluar dari dalam sistem informasi ini. Baik, sistem informasi ini merupakan sistem informasi berbasis web based. Jadi kita bisa aksesnya langsung menggunakan browser, baik itu Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer ataupun aplikasi yang lain ya, yang memang merupakan aplikasi browser. Nah, kita masuk ke menu yang pertama, yaitu ada menu pasien. Di sini ada data-data pasien sudah kita inputkan, ada nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, nomor telepon dan seterusnya. Atau kalau kita ingin menghapus data pasien, kita bisa klik di sini. Di sini ada hapus data. Kemudian kalau kita ingin mengedit data atau merubah data yang sudah ada, kita tinggal klik edit data sini. Oke, kita klik edit data. Oke, kita langsung masuk ke sini. Kita bisa edit nama, jenis kelaminnya misal, agama, alamat, tanggal lahir dan seterusnya. Kemudian kalau sudah kita simpan, sudah semua baru kita simpan. Oke, kemudian kalau kita ingin menghapus, kita tinggal klik aja di sini ya, hapus data. Oke, datanya sudah hilang. Kemudian kalau kita ingin menambahkan, kita tinggal klik ini tombol tambah pasien ya. Kita bisa isikan data-data berkaitan dengan pasien ya. Kita masukkan nama, jenis kelamin, agama, alamat, tanggal lahir, kemudian juga ini tanggal lahir otomatis ya, kita bisa masukkan sesuai dengan tanggal lahir dari pasien. Kemudian juga kita bisa masukkan foto di sini. Oke, kemudian masuk ke menu kedua. Berikutnya adalah menu tindakan. Nah, di sini kita bisa menambahkan tindakan. Ini merupakan database untuk tindakan. Jadi Anda bisa menambahkan, contoh misal di sini ada tindakan yang sudah ada rawat jalan, rawat inap, pemasangan infuset, NGT atau mungkin kateter,
kemudian apa namanya, tindakan operasi baik mayor atau minor nanti bisa kita masukkan di sini beserta dengan keterangan tindakan. Kemudian kalau ingin menghapus sama, kita klik tombol X, kemudian atau kita bisa mengedit juga. Nah, kemudian di sini juga ada next, ada menu obat-obatan di sini. Kita bisa masukkan kode obat, nama obat, jenis, harga, dan seterusnya. Oke. Di sini ada contoh yang sudah terinput, misal ada amoxicillin, paracetamol, haloperidol, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui tentang misal jumlah obat-obatan yang masih ada dalam stok. Kemudian kita bisa tahu kode obat dan juga harga obat. Nanti saat ingin melakukan kalkulasi untuk apa namanya, billing system ya, atau tagihan pasien saat pulang. Kemudian ada menu berikutnya, ada menu kunjungan ya. Ini kita bisa melihat contoh misal ini pasien atas nama Abdul Rashid, misal dia di poli apa, kemudian kita masukkan poli umum, kita tambahkan di sini. Oke. Ini masuk ya di sini. Jadi sesuai dengan tanggal, yaitu tanggal di sini. Kemudian misal ini kita masukkan, kemudian dia masuk di poli kandungan, kita tambahkan datanya masuk kembali. Jadi kalau ini untuk memanggil pasien lama yang akan berkunjung kembali. Kemudian di sini ada data dokter. Nah, kita bisa menambahkan data dokter jika memang ada informasi atau data baru tentang dokter tertentu. Kita bisa tambahkan misal dia sebagai apa, admin, nama dokter, kemudian kode SIP-nya, alamat, dan seterusnya. Kemudian ada juga informasi tentang poliklinik. Kita bisa menambahkan nama poliklinik dan ruangannya ada di ruang berapa, ruang 1, 2, 3, lantai 3, dan seterusnya. Dan kode polikliniknya ya. Ini kebetulan baru ada 3 informasi tentang poliklinik. Nanti kalau misal Anda mau menambahkan, Anda tinggal tambahkan sendiri di sini. Misal poli mata atau poli jiwaan dan seterusnya. Kemudian di bawahnya baru ada data berkaitan dengan tentang rekam medis pasien. Nah, ini contoh misal kita bisa tambahkan rekam medis pasien di sini. Oke. Kita masukkan tindakannya dia termasuk apa, misal pemasangan NGT, kemudian obat yang kita masukkan, misal di sini ada paracetamol misal, siapa yang admin, kemudian nama pasiennya kita masukkan di sini. Otomatis nama yang ada di sini adalah nama yang sudah terdaftar sebagai pasien ya. Kalau yang belum terdaftar ya akan mungkin masuk di kolom RM, karena dia terlebih dahulu harus masuk ke ini menu pendaftaran pasien terlebih dahulu. Diagnosisnya apa misal kita masukkan di sini. Kemudian resep dokter jika ada bisa diketikkan di sini, keluhan bisa kita masukkan, kemudian keterangan, dan baru nanti kita klik tombol tambahkan. Nah, baru nanti data pasien atau rekam medis pasien terrecord di dalam sistem ini. Kemudian ada menu tambah lagi, yaitu kita bisa menambahkan user di sini. Di sini kebetulan hanya ada 1 user. Kebetulan kan nanti kita bisa menambahkan beberapa user yang memang memiliki akses yang berbeda. Nah, kita bisa masukkan di sini, misal username-nya apa, password-nya apa, kemudian kita klik tambah di sini. Bisa kita buatkan admin 2, passwordnya 12345, kita klik tambah di sini. Oke, kita sudah punya admin yang kedua. Nah, seperti ini. Kalau ingin hapus ya kita tinggal klik aja hapus data. Kemudian di bawahnya ada report data rekam medis. Nah, ini di sini jika kita klik, nah itu akan muncul rekap data pasien yang sudah pernah kita record ya, untuk laporan RM-nya. Dia nomor RM-nya apa, nomor pasien, nama pasien, nomor pasien, diagnosisnya apa, kemudian tanggal pemeriksaannya kapan. Ini bisa kita jadikan juga sebagai indeks ya, buku indeks. Kemudian ini juga bisa kita save PDF. Kemudian kalau kita save ya, nanti dia akan
masuk ya atau terdownload. Nah, jika tidak ya kita bisa langsung melakukan cetak ya. Nah ini kita pilih printernya apa, kemudian kita otomatis langsung di sini print. Layoutnya bisa kita rubah landscape atau portrait. Oke, kemudian di bawahnya ada data kunjungan pasien, itu pun juga sama, bisa kita print, bisa kita save PDF, tampilannya bisa kita bikin landscape or portrait ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang bawah ada report data pasien, ini mereport seluruh data pasien ya, mulai dari nama, jenis kelamin, alamat, dan sebagainya. Ini data dasar pasien. Oke, saya kira itu penjelasan tentang menu atau tampilan atau fasilitas dari sistem informasi klinik ya. Ini memang tidak begitu kompleks karena memang dikhususkan untuk tindakan di klinik ya. Saya kira itu tutorial pada sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.